Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rumini. Saya berasal dari SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah, Senin tanggal 14 Desember 2020. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Indah pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan mengabsen terlebih dahulu. Ika, Meta, Widya, Indah, Cynthia, Cinta Laura, Merista, Novita, As. Ada yang nggak masuk hari ini ke kelas? Siapa nggak masuk? Ada keterangannya? Ada sakit, Bu. Kita doakan ya, semoga Tara cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ada 3M. Apa saja? Mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, atau sedang terjadi virus corona. Kita doakan sama-sama semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa seperti biasa ya, berinteraksi seperti biasanya. Ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Ada perubahan akibat interaksi antar ruang. Iya, itulah materi kita minggu lalu ya, perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, perubahan itu mengakibatkan lajurnya pertumbuhan penduduk, kemudian berkembangnya transportasi umum. Kalau dulu mungkin banyak jalan-jalan yang belum terakses atau belum diaspal, tapi sekarang sudah banyak jalan yang sudah bagus ya. Kalian harus tetap semangat belajar, ikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Apakah kalian pernah melihat di sekeliling kalian orang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Ya. Ya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Widya? Karena kita Pasti saling membutuhkan. saling membutuhkan. Ada yang lain? Apa? Kenapa? Karena perubahan zaman. Karena perubahan zaman. Apalagi ada yang bisa? Iya, karena kita tidak bisa
membutuhkan bantuan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu bisa hidup sendiri. Dari kalian pagi tadi seandainya ada yang sarapan di rumah? Ada. Sebaiknya sarapan dulu ya sebelum pergi ke sekolah, biar waktu kalian belajar semuanya terkendali, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dari kalian makan pagi tadi, orang tua membeli beras. Apakah orang tuanya menanam padi atau membeli beras? Membeli Beras. Membeli beras itu dari petani ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Ini sesuai dengan materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Tujuan yang Ibu harapkan kalian capai pada hari ini yaitu yang pertama, bisa lihat ya juga di layar depan, kalian bisa Ananda bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan dua syarat interaksi sosial. Menjelaskan dua syarat interaksi sosial. Dua syarat interaksi sosial. Nah, dan sebelumnya Ibu akan memberikan soal retest dulu ya untuk kalian isi. Silakan soalnya kalian baca, kemudian kalian tulis di kertas di buku ya, di buku atau kertas lembar, kerjakan sendiri-sendiri. Ada 4 buah gambar ya. Kira-kira yang pertama gambar apa? Sedang kerja kelompok. Ini interaksi sosial. Kerja kelompok. Yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Berinteraksi, berbicara dengan sesama teman. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, bergotong royong ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, Ibu akan membagikan LKPD ya. Apa LKPD kemarin? Lembar kerja peserta didik. Ya, kelompoknya sudah dibentuk di WA group ya. Sekarang kita langsung Ibu membagikan LKPD-nya. Namanya ditulis di sana. Silakan Ibu di sini. ya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ibu kasih waktunya dulu. Mana yang kurang paham dari LKPD ini, silakan kalian bertanya. Ada yang bertanyakan? Sudah dibuka? Ada 3
saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, terlihat dua siswa saling bersalaman. Ini termasuk hubungan antara individu dengan individu. Gambar 2, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3, ada beberapa siswa yang sedang. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika dia bermain, dia ikut main. 2. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin. Kon atau kun yang berarti bersama-sama dan tego yang mempunyai arti menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Saling berjabat tangan, melempar senyuman, dan bertatap muka menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dibedakan menjadi 2. Kontak sosial langsung atau primer dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh kontak sosial primer atau langsung adalah dengan cara berjabat tangan, berbicara. Sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung atau sekunder contohnya melalui telepon, SMS, surat, chatting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikan, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka telah terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris selalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Inggris. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Ciri-ciri interaksi sosial. Tersebutnya disebabkan adanya rasa sendiri pada dokter pada dokter tersebut.
dengan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Terima kasih. Baiklah, saya untuk diskusinya sekarang kita akan presentasi untuk kelompok pertama. Di sini kelompok 1. Silakan membaca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik ekspor antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Jadi kontak merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain. 1. Astrid adalah kegiatan proses lambang yang mengandung makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Silakan. Silakan kelompok mana yang mau bertanya? Silakan berdiri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kontak dan komunikasi sosial termasuk ke dalam syarat-syarat interaksi sosial? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena tanpa kontak dan komunikasi, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Ya, gimana dengan kelompok 2? Jawabannya bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus. Sekarang untuk kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Silakan siapa yang mempresentasikan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang faktor yang mendasari interaksi sosial. 1. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seseorang meniru penampilan bintang film terkenal seperti rambut gondrong. 2. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus. Seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satu disebabkan adanya
rasa sugesti pada dokter tersebut. 3. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. 4. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. 5. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menurut kehendak motivator. 6. Empati adalah proses kejiwaan individu untuk larut ke dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 3 ada yang bertanyakan? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh-contoh sugesti. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu contoh dari sugesti. Contohnya adalah seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satu disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Gimana dengan kelompok 1? Bisa memahami jawaban dari kelompok 2? Bisa, Bu. Sekarang untuk kelompok 3, silakan siapa yang berpresentasi berdiri. Ya, kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. B. Berlangsung timbal balik. C. Adanya komunikasi atau pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Jenis aturan interaksi sosial. 5. Jenis aturan interaksi sosial. Aturan A. Aturan mengenai ruang. B. Aturan mengenai waktu. C. Aturan mengenai gerak tubuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan dari kelompok 1. Mengapa harus ada ciri-ciri di interaksi sosial? Silakan untuk kelompok 3 menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena jika pelaku hanya 1 orang, maka tidak akan terjadi interaksi sosial. Gimana dengan kelompok 1? Bisa memahami? Baiklah, Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan materi kita hari ini ya. Adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dengan kelompok. Maksudnya seperti ini, individu dengan individu. Antara misalnya Widya dengan Meta, kalian berbicara, misalnya
Komunikasi yaitu memberi atau menanamkan, ya atau kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Seperti ini, Ibu memberikan informasi atau pengetahuan pada kalian, itu adalah contoh dari syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial ya. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. yang mendasari Interaksi sosial. interaksi sosial. Yang pertama tadi ada namanya imitasi. Kedua Sugesti. Ketiga Identifikasi. identifikasi. Simpati. Motivasi. Simpati. Empati dan terakhir Simpati. Mencontoh orang lain atau Kelompok. Nah, contohnya biasa ya, kalian bisa lihat di depan. Contoh imitasi. Ya, Seorang anak kecil ya, sedang mengikuti orang tuanya atau ayahnya beribadah. Itu contoh imitasi. Yang kedua sugesti. Merupakan Rangsangan, pengaruh atau stimulus. ya pengaruh atau rangsangan yang diberikan seorang pada orang lain. Contohnya tadi sama ya seorang dokter memberi sugesti pada pasiennya. Misalnya seperti ini, cepat sembuh ya, bisa dikasih resep. Maka Disebab adanya rasa sugesti pada dokter. iya, rasa sugestinya pada dokter. Bisa dikasih obat, ini minum 3 kali sehari, semoga lekas sembuh. Itu adalah contoh dari sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi kecenderungan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Itu contohnya adalah seorang orang lain mencontoh seorang idola. Ya, ini adalah gambar contoh seorang idola dari India. Ada yang tahu? Kira-kira gambar apa itu? Iya, itu adalah artis India yang namanya Shahrukh Khan. Kalau kalian suka menonton film India ada. Kemudian simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri Ya, seorang seolah dalam keadaan orang lain. Contohnya seorang bapak-bapak memberi makan kepada anak kecil atau anak yatim. Yang ketiga motivasi. Merupakan dorongan, rangsangan atau stimulus ya. Dijadikan seorang individu Itu pada individu lainnya. Orang yang memberi motivasi disebut dengan motivator. Contohnya itu kesebelasan dari pemain sepak bola Indonesia ya. Ada motivator atau pelatihnya memberikan motivasi supaya menang atau semangat ya. Kemudian empati. Proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain ya. Baik suka duka. Contohnya dua anak kecil, kawannya menangis, maka yang satu lagi mendiamkan ya. Seperti itu namanya adalah empati. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelakunya lebih dari seorang atau biasanya 2 atau lebih. Ya, karena kalau cuma satu maka interaksi tidak akan terjadi. Dia harus ada lawannya. Yang kedua berlangsung timbal balik. Berlangsung timbal balik maksudnya ini ada respon. Ketika kalian bertanya, teman menjawab. Ketika kalian meminta bantuan, maka teman membantu. Itu namanya hubungan timbal balik. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang D adanya suatu tujuan tertentu. Yang terakhir jenis aturan dalam interaksi sosial. Ya. Jenisnya yang pertama aturan ruang. Ruang ini
atau siswa dengan kepala sekolah, atau juga guru dengan kepala sekolah. Kemudian ada pembagiannya lagi ya di dalam ruang tadi. Ada namanya yang pertama jarak intim, yang kedua jarak pribadi. Ya, jarak pribadi. Kemudian ada 4 pembagian dari jenis interaksi. Yang pertama yaitu aturan mengenai ruang. Jarak intim maksudnya ini adalah yang Terjadi keterlibatan intensif. ya, dalam jarak intim terjadi keterlibatan intensif panca indera dengan tubuh orang lain. Seperti itu ada contohnya adalah Orang yang melakukan olahraga jarak dekat, Iya. somo dan bulat. 2 orang yang melakukan olahraga jarak dekat. Contohnya adalah sumo dan gulat. Sumo ini adalah olahraga tradisional dari Jepang ya. Kemudian yang kedua jarak pribadi, cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang yang berhubungan dekat. Contohnya suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Jarak sosial yang ketiga, dengan jarak sosial orang yang berinteraksi dapat berbicara secara wajar dan tidak saling menyentuh. Contohnya interaksi dalam santai dan tempat duduk dan sebagainya. Jarak publik digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politisi dan artis, atau juga seperti penceramah. Ustaz Abdul Somad itu adalah jarak publik juga. Kemudian atau juga ketika presiden berpidato 17 hari kemerdekaan, itu adalah namanya juga jarak publik. Kemudian yang kedua aturan mengenai waktu. Kapan terjadinya interaksi sosial itu dinamakan dengan Aturan aturan mengenai waktu. Yang ketiga aturan mengenai gerak tubuh. Ya, merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia tanpa menggunakan bahasa lisan atau tulisan, hanya gerak tubuh. Contohnya mengangkat bahu, memicingkan mata, atau mengangkat jempol seperti ini. Ini adalah gerak tubuh. Baiklah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu, kita beri apresiasi ya untuk kelompok yang maju tadi semuanya. Bagus. Ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, kira-kira manfaat apa yang kalian dapat setelah mempelajari tentang interaksi sosial ini? bisa tahu Bisa memahami dan Memahami tentang interaksi sosial. Apa lagi manfaatnya? bisa merasakan dari sikap empati. Sikap empati mengenai aturan dalam interaksi ya. Bisa merasakan Untuk akhir pembelajaran ibu akan memberikan evaluasi. Silakan ditulis di sini nama kalian.
Nah, sesuai janji Ibu tadi, siapa yang aktif pas diskusi ataupun presentasi, Ibu akan memberikan hadiah. Kira-kira siapa ya yang mendapatkan hadiah? Cinta. Kelompok 2. Kelompok 2.